Setelah hukuman dijatuhkan, Wan Huo menoleh. "Apakah kau puas, Ketua Aliansi Xiaoyan? Aku menghargai keadilan penatua Wan Huo." Xiaoyan tersenyum tipis, menghormatinya. Wan Huo membelai janggutnya. "Sekarang, mari kita lanjut ke puncak. Upacara pengobatan segera dimulai. Aku dengar kau pernah menjuarai pil gathering, tapi ini lebih tinggi." Xiaoyan tertawa ringan. "Aku belajar dari guruku, tapi tentu menarik berdebat dengan para alkemis terbaik benua Douqi. Kau pasti bisa. Ayo." Penatua Wan Huo melesat ke langit, diikuti para sesepuh. Xiaoyan menoleh pada Yao Lao. "Guru, mari kita lihat seberapa hebat alkemis terbaik di benua ini." Keduanya pun terbang mengikuti rombongan menuju puncak Gunung Obat. Di atas lautan bahan obat, sebuah stadion raksasa melayang, dikelilingi 4 kuali raksasa yang memancarkan asap pil ke langit. Ratusan tokoh berdiri di sana, memandang ke utara, ke barisan kursi batu tempat para tamu kehormatan duduk. Saat Xiaoyan dan Yao Lao tiba, penatua Wan Huo menyambut mereka dengan hangat, menarik perhatian banyak orang. Aliansi Sky Mansion datang juga. Yao Chen, dulu orang buangan klan Yao, sekarang jadi ketua aliansi. Betapa menyesalnya mereka kini. Xiaoyan hanya tersenyum, duduk bersama Yao Lao. Para pelayan segera menyajikan minuman, sementara para tetua klan Yao tampak canggung. Mereka kini harus menyambut orang yang dulu mereka buang. Yao Lao menatap panggung dan berkata, "Bagian awal hanya unjuk keterampilan anak-anak muda. Tapi puncaknya nanti, jika kau menang, kau akan menjadi alkemis nomor 1 di benua ini." Xiaoyan membalas dengan tenang, "Aku tak peduli posisi, tapi klan Yao harus melihat akibat keputusan bodoh mereka. Mereka kehilangan seorang jenius dan muridnya sendiri." Yao Lao tertawa kecil, bangga. Saat mereka berbicara, suasana di atas panggung berubah. Suara gong bergema, langit bergetar. Awan membelah saat Yao Dan, kepala klan Yao, muncul. Auranya, seorang Dou Sheng bintang 7, membuat semua terdiam. Itu kepala klan mereka. Kuat sekali, gumam Xiaoyan. Yao Dan menatap langsung ke arah Yao Lao, lalu berkata lirih, "Yao Chen, ternyata kami semua salah." Mata semua orang beralih ke langit saat suara berat nan kuno terdengar. "Yao Dan, kau akhirnya muncul dari pengasinganmu." Kuali obat hijau muncul dari langit, membawa Pak Tua Shen Nong, alkemis legendaris yang bahkan Yao Lao hormati sebagai senior. Semua terkejut. Seorang legenda hidup hadir di sini. Shen Nong menatap Xiaoyan. "Kekuatan spiritualmu sudah mencapai keadaan surgawi. Sangat mengejutkan." Xiaoyan menunduk hormat. Namun sebelum Shen Nong sempat duduk, awan hitam bergulung. Dari langit turun sosok berjubah hitam, Hun Huzi, dari klan Hun. "Aku datang tanpa undangan. Semoga Yao Dan tak keberatan." Suara Hun Huzi menembus udara seperti kutukan. Xiaoyan menegang. Yao Lao menatap tajam, matanya berkilat dingin. Semua tahu, konflik besar baru saja dimulai. "Guru, siapa dia?" tanya Xiaoyan. Matanya menatap pria berjubah hitam di langit. Yao Lao menyipitkan mata. "Hun Huzi. Dulu dia murid menara pil kecil, tapi mengkhianati gurunya dan melukainya. Dia dari klan Hun dan sangat berbahaya. Bahkan Hun Miesheng tak bisa menandinginya." Xiaoyan menyadari ancaman itu. Kalau begitu, dia dalang di balik pencurian jiwa. Benar, jika kita mengalahkannya, itu pukulan besar bagi klan Hun. Tapi hati-hati, kemampuan alkimianya luar biasa. Para sesepuh klan Yao geram melihat Hun Huzi muncul tanpa undangan. Yao Dan, kepala klan, menahan mereka. Upacara ini bukan tempat untuk konflik terbuka, tapi bila dia membuat masalah, aku sendiri yang akan turun tangan. Hun Huzi hanya tertawa dari atas langit. "Kalian tak menyambutku, padahal aku hanya tertarik pada gelar alkemis top benua. Kami tak bisa memberikan gelar itu," balas Yao Dan. "Tenang,
Hanya kekuatan yang bisa membuktikan siapa yang pantas. Dengan senyum dingin, Hun Huzi turun dan duduk tak jauh dari Yao Lao dan Xiaoyan. Yao Chen, muridmu cukup terkenal di klan Hun. Kau pengkhianat, jawab Yao Lao datar. Menghancurkan gurumu dan menjual jiwamu untuk klan Hun. Hun Huzi menyeringai. Kalau bukan karena aku, jiwamu sudah lama hancur. Kau seharusnya berterima kasih. Tapi jangan khawatir, kami akan segera menangkapmu kembali. Xiaoyan tetap tenang, lalu memberi isyarat. Raja Utara melesat ke depan, menendang ke arah Hun Huzi. Hun Huzi menghilang dan muncul di tempat lain. Kursi batu hancur berkeping. Raja Utara kembali ke sisi Xiaoyan. Sambil menyesap anggur, Xiaoyan tersenyum tipis. Pengkhianat sepertimu tak layak duduk dekatku. Aura Hun Huzi mulai beriak, tapi Yao Dan segera bersuara dari kursi pemimpin. Ini hari besar kami. Siapapun yang berkelahi akan diusir. Be Hun Huzi menyipitkan mata, lalu tertawa datar. Baiklah, aku akan menunggu. Yao Dan berdiri, menatap semua yang hadir. Suaranya bergema. Waktunya telah tiba. Biarkan upacara pengobatan dimulai. Klan Yao adalah penguasa dunia alkemis, dengan organisasi alkemis terbesar di benua Douqi. Berkat garis keturunan mereka, anggota klan Yao mudah mempelajari seni penyempurnaan pil. Meskipun tak banyak yang menyamai Grandmaster alkemis dari Central Plains, mereka tetap memiliki bakat luar biasa, cukup untuk membanggakan posisi mereka di antara alkemis tingkat menengah. Namun, dalam tingkatan tertinggi, klan Yao tidak dominan. Garis keturunan memudahkan belajar, tapi tidak cukup untuk mencapai puncak. Justru, keistimewaan itu bisa menjadi hambatan dalam meraih pencerahan sejati. Alkemis dibagi dalam level 1 hingga 9. Level 9 sendiri dibagi lagi. Guru pil harta karun, guru pil misterius, dan guru pil emas. Di atasnya ada tingkat D yang legendaris. Xiaoyan telah menyempurnakan treasure pil tingkat 9, menjadikannya guru pil harta karun, meskipun belum diverifikasi resmi, karena tidak ada organisasi yang bisa menilainya lagi. Bagian pertama, generasi muda klan Yao. Upacara pengobatan dimulai dengan kompetisi antar generasi muda klan Yao. Banyak alkemis tingkat 6 ke atas naik ke panggung, menyuguhkan pemandangan spektakuler dengan kuali dan aroma obat. Namun, bagi Xiaoyan, ini hanya hiburan. Dia dan para ahli lainnya menutup mata, bermeditasi. Setelah beberapa hari, ia membuka mata dan mengakui bakat luar biasa generasi muda Yao. Beberapa punya potensi besar, tapi masa depan klan tetap tergantung pada apakah mereka bisa melahirkan Dodi sejati atau tidak. Yao Xingji masuk 5 besar, hasil yang baik. Namun, juaranya adalah Yao Tian, pemuda berbakat yang pernah ditemui Xiaoyan. Pilnya bahkan menarik pil lightning 9 warna, membanggakan para tetua. Namun, ketika mereka melirik Xiaoyan, kebanggaan mereka surut. Mereka tahu, Xiaoyan pernah menarik Black Demon Lightning, jauh melampaui Yao Tian. Bagian kedua, panggung para legenda, suasana mendidih saat bagian utama dimulai. Yao Dan, kepala klan Yao, berdiri dan berkata, 4 alkemis terbaik akan bertanding. Pemenang akan memegang gelar alkemis top benua, satu persatu muncul. Hun Huzi, mewakili klan Hun. Kami tertarik pada gelar itu. Aku datang untuk mengambilnya. Penatua Wan Huo, membela klan Yao. Gelar itu sebaiknya tetap milik klan kami. Pak Tua Shen Nong, netral tapi tak suka pada reputasi klan Hun. Sorak-sorai meledak. 3 raksasa alkemis muncul, membuat semua penonton bergetar. Mereka adalah puncak dunia alkemis. Siapa yang keempat? Gumam penonton. Semua mata tertuju pada pemuda berpakaian hitam, Xiaoyan. Ia tersenyum dan berdiri. Tubuhnya melesat ke langit. Suara tegas menggema. Aku Xiaoyan, dari aliansi Sky Mansion dan Menara Pil, datang untuk menantang tetua Hun Huzi. Silakan mencoba yang terbaik untuk mengajari saya pelajaran. Jika Anda memiliki kemampuan. Banyak hadirin menahan napas saat mendengar tawa tajam Xiaoyan. Ucapanmu tajam. Tapi jika ini tentang menantangku, bahkan gurumu Yao Chen tak layak.
Hun Huzi tersenyum tenang, tapi matanya dingin, menyimpan niat membunuh. Xiaoyan menanggapi santai, senyumnya cerah namun tajam. Guru menyerahkan urusan ini padaku. Dia tak perlu ikut campur. Begitu ya, sekarang aku penasaran, sahut Hun Huzi, lalu mengangkat lengan bajunya. Seketika, api hitam meledak membentuk kuali raksasa di langit. Aura menelan dan menghisap muncul darinya. Nihility Devouring Flame, seru Xiaoyan, Penatua Wan Huo, dan Shen Nong serempak. Shen Nong menyipitkan mata. Tak kusangka klan Hun berhasil menguasai api surgawi ini. Keluarkan api surgawimu, biar Nihility Devouring Flame-ku menikmatinya, ejek Hun Huzi. Xiaoyan tertawa kecil. Itu cuma benih api, kau terlalu sombong. Hun Huzi tersenyum sinis. Xiaoyan memang tahu itu benih, tapi tidak tahu benih ini adalah Earth Seed Flame, bentuk bayi dari Nihility Devouring Flame sejati, kekuatan yang jauh lebih besar dari benih biasa. Namun, Xiaoyan tak gentar. Api Purifying Demonic Lotus dalam tubuhnya telah berevolusi, dan bahkan menghadapi Nihility Devouring Flame asli pun, dia tidak akan mundur. Apakah kau bisa menelan api surgawi kami tergantung dari kemampuanmu? Sahut Penatua Wan Huo, lalu mengangkat tangan. Angin liar menyapu langit, bukan angin biasa, tapi api. 9 api angin tenang. Shen Nong tertawa dan ikut memanggil nyalanya. Dari tongkat rumput obatnya, api cair hijau perlahan muncul, menguap menjadi kabut pekat penuh kehidupan. Itu Life Spirit Flame. Api surgawi peringkat kelima, seru seseorang. Api ini bukan untuk pertempuran, tapi dikenal karena kekuatan hidupnya yang bisa menumbuhkan tanaman dari benih dalam sekejap. Juga diyakini memperpanjang umur penggunanya. Hun Huzi menatap nyala hijau itu penuh hasrat. Bahkan orang sekuat dia tak bisa menolak godaan keabadian. Pak Tua Shen Nong cukup beruntung, ucap Penatua Wan Huo iri. Hanya keberuntungan, jawab Shen Nong merendah. Ngomong-ngomong, Xiaoyan, ku dengar kau menaklukkan Purifying Demonic Lotus Flame. Xiaoyan tersenyum. Saya hanya beruntung, seperti Anda. Ia mengangkat bahunya, Little Yi muncul. Sosok mungil itu memandang ketiga api surgawi di langit dengan jijik. Roh api surgawi. Bisik para alkemis senior. Mereka bisa merasakan kecerdasan Little Yi. Sosok itu jelas roh api sejati. Sesuatu yang bahkan mereka belum bisa capai. Klan Hun kami telah memburu Purifying Demonic Lotus Flame selama bertahun-tahun, tapi kini malah di tanganmu, ucap Hun Huzi, dingin. Saat itu aku mencoba menaklukkannya juga, kata Shen Nong. Hampir tewas di alam api iblis, Xiaoyan hanya tersenyum. Tanpa bantuan sisa jiwa Lotus Saint, dia mungkin bernasib sama. Di atas panggung, suara Yaodan menggema, memotong percakapan. Jika kalian sudah siap, buka kuali kalian dan mulai perbaikan pil. Xiaoyan tersenyum. Little Yi membuka mulut kecilnya, dan kuali api merah muda sebesar ibu jari melesat keluar. Dalam sekejap, membesar hingga 1000 kaki. Naga-naga api melingkarinya, mengaum rendah. Suhu stadion melonjak tajam. 4 sosok terbang ke penjuru langit, memisahkan area menjadi 4 wilayah pemurnian pil. Hun Huzi duduk di atas kuali api hitamnya, melepaskan ribuan bahan obat ke udara. Aroma obat langsung menyelimuti langit. Penatua Wan Huo membentuk kuali dari 9 api angin tenang, sementara Shen Nong duduk di tengah lautan api hijau. Ia menabur benih yang langsung bertunas, tumbuh cepat dalam kobaran Life Spirit Flame, menghasilkan cairan hijau penuh energi hidup. Sungguh layak disebut api roh kehidupan, gumam Xiaoyan kagum. Xiaoyan tak tinggal diam. Ia memanggil Little Yi dan melepaskan ribuan bahan obat ke kuali merah mudanya. Para tetua klan Yao terkejut. Dia memurnikan semuanya sekaligus. Di bawah, para pemuda klan Yao terpukul. Bahkan Yao Tian dan Yao Ling, yang biasa dipuja sebagai jenius, tak mampu menyamai ketenangan Xiaoyan. Dia seusia kita, tapi bersaing dengan penatua, gumam mereka tak percaya. Yao Ling menatap kosong. Kekuatan spiritualnya setara Penatua Wan Huo. Keadaan surgawi sempurna.
Ia tak bisa menyembunyikan rasa hormat, satu-satunya pemuda yang melebihi dirinya. Di udara, Xiaoyan memurnikan bahan-bahan dengan presisi. Api merah muda melilit kuali seperti naga. Bola api kecil beterbangan, menyelimuti cairan dan bubuk obat murni. Hari berlalu. Saat Xiaoyan membuka mata, kelompok api murni telah terkumpul. Ia melambaikan tangan dan memasukkan semuanya ke dalam kuali. Energi meledak, penyempurnaan tahap akhir dimulai. Hun Huzi membuka mata, melemparkan cairan obat, dan berteriak, "Kekuatan dunia, dengarkan perintahku." Energi alam tersedot masuk, membentuk badai besar. Penatua Wan Huo menyusul, lalu Shen Nong, lalu Xiaoyan. Keempatnya menyerap energi alam secara paksa, teknik yang hanya digunakan untuk menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Para tetua terkejut. Mereka keempatnya menyempurnakan pil tingkat legendaris itu. Langit mendidih, guntur menggema. 4 kuali, 4 kekuatan, 1 tujuan. Yao Dan mengamati langit dengan dahi berkerut. Ia mengenal kemampuan penatua Wan Huo. Kemampuannya tinggi, tapi peluang menyempurnakan pil misterius tingkat 9 hanya 20%. Yang membuatnya lebih heran, keempat peserta malah mencoba menyempurnakan pil yang sama, yang dikenal sangat rakus akan energi alam. Jika pil ini mudah dibuat, tak akan jadi legenda, gumam Yao Dan. Ia yakin keempatnya kemungkinan besar akan gagal. Namun, di bawah langit, penonton terpukau. 4 pilar tornado energi terhubung ke kuali para alkemis, menyedot energi dari radius 5.000 km. Douci para penonton pun mulai terpengaruh, membuat mereka panik dan menjauh. Tanaman layu, energi alam mengering. Selama 3 hari penuh, langit dikuasai tornado energi. Akhirnya, badai mereda. Namun, semua kuali hanya menghasilkan embrio pil yang belum sempurna. Energi di sini habis, mereka semua gagal, desah Yao Dan. Para tetua Yao pun pasrah, bahkan gunung obat harus disegel agar tidak sepenuhnya tandus. Namun, di tengah kekecewaan, Hun Huzi tertawa licik. Ia tiba-tiba memutar segel, menciptakan 3 lubang hitam di atas kualinya, lalu mulai melahap energi dari 3 peserta lain. Pilar cahaya dari kuali Shen Nong, Wan Huo, dan Xiaoyan ditelan paksa. "Beraninya kau!" teriak Shen Nong dan Wan Huo, mengerahkan api surgawi mereka, namun sia-sia. Nihility Devouring Flame milik Hun Huzi melahap segalanya.